Warga digegerkan dengan kemunculan seekor babi hutan di kebun warga di Kampung Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Babi yang berusaha kabur setelah dikejar kawanan anjing warga hingga akhirnya tersungkur. Menurut warga, kemunculan babi hutan yang tidak diketahui asalnya ini sudah diketahui sejak 3 hari lalu. Mengingat lokasi permukiman yang jauh dari hutan. Beruntung saat babi muncul tidak melukai warga. Namun sempat menyeruduk sejumlah motor yang tengah terparkir di kios bakso hingga membuat panik para pengunjung. Usai dilumpuhkan, babi hutan dibawa warga jauh dari permukiman. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sejumlah pria berpakaian preman sengaja menghadang laju bis yang akan keluar dari kawasan Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat. Tak tanggung-tanggung, para pelaku dengan memaksa meminta uang parkir hingga Rp300.000. Mereka mengancam akan memecahkan kaca bis jika permintaannya tidak dipenuhi. Mirisnya lagi, tak jauh dari aksi para pelaku terlihat mobil milik Dinas Perhubungan DKI yang tengah terparkir. Aksi pungli ini pun viral. Sebelumnya, aksi meresahkan juru parkir liar di kawasan Istiqlal juga sempat viral pada bulan Mei lalu. Sejumlah juru parkir liar terlibat perdebatan dengan pemilik mobil karena diperas hingga Rp150.000. Pemilik mobil pun protes karena parkir merupakan area parkir liar. Namun sekelompok pria tersebut mengaku penanggung jawab lahan parkir liar tersebut. Pengunjung Masjid Istiqlal berharap petugas bisa menindak juru parkir liar yang mematok tarif tinggi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara hutang Rp70.000, 2 pekerja di wahana pasar malam, kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, terlibat cekcok hingga berujung aksi pembakaran. Akibatnya salah seorang pekerja mengalami luka bakar serius. AMG, seorang pria yang dibakar temannya harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh mencapai 37%. Peristiwa bermula saat korban dan pelaku yang merupakan pekerja wahana pasar malam terlibat cekcok lantaran utang piutang sebesar Rp70.000. Peristiwa bermula saat korban dan pelaku yang merupakan pekerja wahana pasar malam terlibat cekcok lantaran utang piutang sebesar Rp70.000. Pelaku EST diduga sakit hati dengan perkataan korban nekat menyiramkan bensin dan membakar korban. Berapa persen? Luka bakarnya dari dokter spesialis bedah plastiknya mendiagnosa luka bakarnya 37%. 37%. Di bagian apa terparah? Di bagian leher, bagian badan, depan belakang, sama di lengan. Kini pelaku pembakaran masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, usai diperiksa secara maraton selama 3 hari, Virgon ditetapkan sebagai tersangka. Setelah itu, Virgon bersama rekan wanitanya menuju Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk mengajukan asesmen. Sementara itu di Bekasi, polisi menangkap pemasok narkotika kepada Virgon yang tak lain merupakan salah satu kru dari bandnya. Vokalis band Last Child, Virgon Putra Tambunan, bersama rekan wanitanya berinisial PA dibawa penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ke Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk mengajukan asesmen. Sebelumnya, Virgon dan rekan wanitanya terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka usai gelar perkara bersama Biro Wasidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. P dan juga teman wanitanya atas nama PA itu kita tetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini penyidik juga sudah berkoordinasi dengan pihak Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan asesmen terhadap para tersangka. Sebelumnya, polisi juga menangkap pemasok narkotika ke Virgon dan teman di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pria berinisial BGS ini diketahui merupakan salah satu kru band Virgon.
Kini polisi masih mendalami adanya pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, selebgram cantik ditangkap karena diduga melakukan penipuan arisan online. Pelaku tidak menyetor uang arisan setelah mendapatkan uang setoran yang jumlahnya lebih dari 30 juta rupiah. Polisi menjemput WI 24 tahun selebgram yang diduga melakukan penipuan arisan online di kawasan Goa, Sulawesi Selatan. Ia dilaporkan salah satu anggota arisan online dan diduga sudah menggelapkan dana lebih dari 30 juta rupiah. Tiba di kantor polisi, WI langsung digiring ke ruangan Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan untuk diperiksa. Sebelumnya polisi sudah melakukan 2 kali pemanggilan usai menerima laporan atas nama Suryanti, namun tak kunjung dipenuhi pelaku. Modus pelaku dengan mengajak pilihan member ikut arisan yang totalnya 117 juta rupiah sekali lot. Namun setelah mendapat seluruh arisan tersebut, WI tidak mau membayar arisan hingga tunggakan mencapai lebih dari 30 juta rupiah. Sampai arisan itu selesai, masih ada tunggakan dari arisan itu yang tidak dibayarkan oleh saudara pelaku ini sebesar 30.100.000 rupiah. Jadi ada 11 bulan itu hitungannya 30.100.000 rupiah. Dia tidak bayar tuh? Tidak dibayar. Saat ini WI masih diperiksa dan terancam pasal 378 tentang penipuan dengan kurungan maksimal 4 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang warga desa Pabean Udik, Indramayu, Jawa Barat harus menjalani perawatan medis akibat adanya 70 batang paku di lambungnya. Pasien diketahui ODGJ dan sudah menelan paku selama setahun. Beginilah hasil ronsen bagian perut Selamat Hidayat, seorang pria dengan gangguan jiwa, warga desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam foto ronsen terdeteksi batang-batang paku berukuran 5 hingga 7 cm yang menempel di bagian lambung Selamat. Paku yang bersarang di lambung Selamat sebanyak 70 batang paku. Selamat mengaku memakan paku-paku itu selama 1 tahun. Kondisi itu baru terungkap usai Selamat mengalami sakit perut, kemudian menjalani ronsen di RSUD Kabupaten Indramayu. Karena membahayakan, Selamat pun langsung menjalani operasi pengangkatan puluhan batang paku. Sudah lama terjadi sekitar 1 tahunan, dan menurut pengakuan keluarganya si pasien tersebut juga sering makan jarum pentul ya. Jadi dan katanya sering keluar juga jarum pentulnya dari kotorannya, dan ini yang kemudian digali dan kemudian oleh dokter ini untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu dengan pemeriksaan radiologi. Itu sudah lama makan paku kayak gitu, Mbak? Ya kalau lebih setengah tahun. Itu sempat ketahuan apa gimana pada Iya, saat? sempat ketahuan sama ibunya, terus sempat lupa. Ketahuan sama kakaknya juga. Untuk pemulihan pasca operasi, Selamat hingga kini masih dalam perawatan tim medis RSUD Kabupaten Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Seorang karyawati, Elsa Mayuri, alami luka parah di bagian wajah usai menjadi korban jambret HP di Jalan Bandang, Makassar. Korban yang baru pulang kerja dijamret hingga terjatuh dari kendaraannya, bahkan sempat terseret di jalan hingga terluka. Peristiwa berawal saat pelaku membuntuti korban hingga melintas lampu lalu lintas Jalan Bandang. Pelaku tiba-tiba mengambil HP korban yang disimpan di saku kendaraan. Akibat aksi jambret ini, korban terjatuh dari kendaraan dan terseret di jalan. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap Basri, 37 tahun, pelaku jambret yang juga berprofesi sebagai ojek online. Selain pelaku, polisi juga mengamankan HP korban. Kejadian tersebut dilaporkan ke kantor polisian Polsek Bontoala. Kalau untuk pelaku sendiri, Untuk pelaku sendiri setelah dilaporkan, dilakukan penyelidikan dari pihak Resmob dan Jatan Res Polrestabes Makassar dengan Bontoala. Pelaku keesokan harinya langsung diamankan di lokasi tempat di Jalan Bantai, wilayah Rapucini. Sekarang pelaku sudah sementara diamankan di Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
Hasil pemeriksaan, pelaku nekat melancarkan aksi kriminalnya lantaran terlilit hutang. Pelaku juga sudah dibawa ke Polsek Bontoala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah orang tua antre sejak subuh untuk mendapatkan sekolah anak mereka ke SMA Jawilan, Serang, Banten. Sementara di Pandeglang, orang tua mendatangi sekolah karena sulit untuk mendaftar secara online. Ratusan orang tua siswa antri untuk mengikuti proses penerimaan peserta didik baru PPDB 2024 di SMA Negeri 1 Jawilan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Mereka datang sejak dini hari karena takut kehabisan nomor antrian pendaftaran untuk putra-putri mereka. Sementara pendaftaran sendiri baru dibuka pukul 8 pagi. Setengah 6 ya? Ya. Baru dapat nomor jam berapa tuh? Dapat nomor ya sekitar jam setengah 7. Jam setengah 7. Dari kemarin tuh antrian Dari jam berapa tuh? dari jam ya sekitar jam 4 subuh itu udah antri ya? Udah antri. Di Pandeglang, Banten, sejumlah orang tua calon siswa mendatangi sekolah karena kesulitan mendaftarkan anak mereka secara online. Salah satu sekolah yang didatangi orang tua adalah SMP Negeri 3 Pandeglang. Orang tua meminta bantuan pihak sekolah dalam proses pendaftaran. Tadi kalau misalkan ibu sendiri yang daftarin, gimana sih Bu itu? Agak sulit ya Pak ya, nggak ngerti kayak gitu masih. Oh, nggak ngerti gimana cara daftarnya ya Bu ya? Iya, soalnya kan sekarang mah apa-apa di scan, gitu kan nggak ngerti ya. Sekarang apa-apa online terus ya Bu ya? Pendaftaran PPDB tingkat SMP tahun ajaran 2024-2025 ini dibuka secara online dan bisa dilakukan oleh pihak calon siswa di rumah masing-masing. Meski demikian, pihak sekolah tetap membuka pendaftaran di sekolah untuk mempermudah para orang tua calon siswa. Dari Serang dan Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara puluhan mama berunjuk rasa sambil membawa peralatan dapur di DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka protes banyaknya indikasi kecurangan pelaksanaan PPDB pada tahun ini. Sambil membawa peralatan dapur, puluhan mama berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat. Mereka meminta DPRD Jawa Barat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah provinsi daerah agar tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru PPDB. Para orang tua siswa ini menilai kuota PPDB jalur afirmasi disalahgunakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk memasukkan siswa yang tidak masuk jalur prestasi. Kecurangan itu membuat peserta yang tidak mampu tidak lolos PPDB. Masa unjuk rasa juga menilai penerimaan siswa pada tahun ini sangat kacau, menyebabkan banyak orang tua siswa yang tidak mampu tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya. Sangat kacau ya untuk penerimaan siswa di tahun ini karena banyak kuota-kuota yang memang tidak masuk di akal dan itu tidak tertuang dalam PP. Setelah puluhan mama menggelar aksi, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar keluar untuk menemui dan mendengar aspirasi masa unjuk rasa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pembakar permukiman warga di Jalan Semeru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ditangkap dan diamuk warga saat kembali ke rumahnya yang turut terbakar. AB, pelaku pembakaran permukiman warga di Jalan Semeru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, ditangkap warga saat kembali ke rumahnya yang turut terbakar. Pelaku tak berkutik saat ditangkap warga. Warga yang kesal nyaris menganiaya pelaku sebelum dihentikan Ketua RW setempat. Pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek Grogol, Petamburan. Berdasarkan penyelidikan, pelaku memang sengaja membakar rumahnya sendiri, namun motifnya masih didalami polisi. Ada dugaan bahwa rumah tersebut memang ada sengaja dibakar oleh diduga pelaku, sehingga kemudian dilakukan proses pendalaman, dan memang sesaat setelah kejadian itu kan pelaku menghilang dan melarikan diri. Baru setelah dicari dan ditelusuri oleh penyidik, berhasil didapat, diamankan, kemudian diinterogasi. Sebelumnya kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di Jalan Semeru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu lalu.
Hembusan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat merembet ke seluruh bangunan permanen dan semi permanen di RT 04 RW 10. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat gas melon langka, warga yang didominasi emak-emak harus rela antre hingga 2 jam untuk mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg di Karimun, Kepulauan Riau. Warga yang didominasi emak-emak antri di pangkalan gas Batu Lipai, Karimun, Kepulauan Riau untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Antrian mengular hingga pinggir jalan raya saking banyaknya warga. Antrian ini terjadi hingga 2 jam lamanya. Panjang tuh Pak, yang jualan pun jadi nggak jualan, anak sampai nangis nih. Dari tadi 2 jam lebih nih nunggu, betul nggak Ibu? Tolong ya, untuk pemerintahnya, gimana jalan keluarnya, biar nggak ngantri kita beli gasnya. Kata kita nanti bilang habis. Jadi Bapak nggak dapat nih, kecewa lah ya? Kecewa Pak ya? Macam mana? Iya. Kenapa satu ini baru ada, lain tempat tak ada? Warga terutama para pedagang kecil mengaku kecewa karena sulit mendapatkan gas 3 kg. Warga pun berharap pemerintah turun tangan agar kesulitan mereka teratasi. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan ESDM Karimun menyatakan akan meminta SPBE Tanjung Uban untuk memperbaiki pelayanan kepada warga. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Kita ke informasi haji pemirsa. Seorang wanita di Palembang, Sumatera Selatan nekat terobos pagar pembatas asrama haji untuk bertemu dengan sang ibu yang baru tiba dari Tanah Suci. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, jemaah haji sujud syukur usai tiba di Masjid Agung. Tanpa menghiraukan larangan petugas, Anita langsung memeluk ibunya Aminah, 68 tahun, di gerbang asrama haji Palembang. Anita yang menerobos pintu pagar histeris dan terus memeluk sang ibu sebagai rasa syukur bisa bertemu lagi setelah mendarat di bumi Sriwijaya. Anita bersyukur karena ibundanya yang sempat mengalami sakit bisa lancar menjalankan ibadah haji. Sementara jemaah haji lain terpaksa meluapkan kerinduan meski dipisahkan pagar asrama haji. Suasana haru, tangis, dan senyuman mewarnai pertemuan dengan anak dan cucu tercinta. Alhamdulillah dia sehat, nggak sakit lagi. Gimana ini setelah ketemu? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Sampai mama sudah sampai ke Indonesia lagi. Tadinya sempat khawatir? Khawatir sangat Pak. Sementara itu dari 450 jemaah haji kloter 2 debarkasi Palembang, terdapat 2 jemaah haji belum tiba di tanah air karena sakit dan 1 meninggal dunia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Iriawan, iNews melaporkan. Sejumlah jemaah haji langsung sujud syukur saat tiba di halaman Masjid Agung Lamongan, Jawa Timur. Mereka tak bisa menggambarkan rasa bahagianya sudah bisa ke rumah Allah dan kembali ke kampung halaman setelah 40 hari lamanya. Bahkan isak tangis bahagia mewarnai saat jemaah haji bertemu dengan keluarga yang sudah menunggu sejak pagi hari. Selain itu, jemaah haji mengaku sudah rindu dengan masakan Indonesia seperti soto Lamongan. Alhamdulillah, bahagia sekali. Bahagia sekali ya. Iya, insya Allah mudah-mudahan mabrur dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, berapa hari gak ketemu keluarga Bu? 42 hari. Kangen ya? Kangen banget. Kangen ya. Sementara itu jumlah jemaah haji asal Lamongan tahun ini mencapai 1.880 jamaah atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.
Sejumlah petugas tim URC Jember nekat menyelam ke gorong-gorong yang dipenuhi sampah di kawasan jantung kota Jember. Ironisnya mereka hanya mengenakan plastik kresek saja untuk menutupi bagian kepala saat menyelam. Aksi para pekerja ini pun viral dan menuai pro kontra dari warganet. Pihak Bupati Jember mengaku akan menegur pihak DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember usai video viral. Karena aksi para pekerja ini tidak diperkenankan karena tidak mengedepankan keamanan kerja, meskipun alasan cepat dan juga praktis. Padahal pihak dinas terkait sudah memiliki peralatan safety untuk menyelam di gorong-gorong namun tidak digunakan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banyak cara seru dilakukan anak-anak untuk mengisi liburan sekolah. Di Probolinggo, Jawa Timur, sejumlah anak-anak ikut perlombaan karapan kambing yang tidak hanya unik tapi juga mengasyikan. Mengisi waktu liburan sekolah, anak-anak di kota Probolinggo memilih mengikuti lomba karapan kambing. Dengan membawa kaleng berisi kerikil, anak-anak ini bersorak memberi semangat kepada kambing jagoannya untuk melaju cepat hingga finish. Anak-anak ini mengaku memilih mengisi liburan dengan ikut karapan kambing karena selain seru, mereka juga menjadi hobi. Bahkan kegiatan ini lebih asik daripada berwisata di tempat-tempat rekreasi. Lomba karapan kambing sendiri merupakan tradisi khas kota Probolinggo dan warisan dari leluhur mereka. Berapa? Kelas 9. Kelas 9. Ini lagi main apa ini? Libur sekolah atau gimana? Libur sekolah ya? Nggak pergi ke tempat wisata atau gimana? Kenapa? Lebih seru ke sana. Karapan kambing merupakan adu pacu lari cepat menuju garis finish. Kambing yang lebih dahulu mencapai finish akan menjadi pemenangnya. Karapan kambing biasanya digelar saat-saat event Hari Nasional, Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Probolinggo, bahkan ada yang digelar acara Hari Ulang Tahun salah satu tim karapan kambing. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan terjadi saat ratusan warga berebut gunungan hasil bumi di Grobogan, Jawa Tengah. 2 warga bahkan terjatuh saat nekat menaiki gunungan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga saling berebut untuk menaiki gunungan hasil bumi di Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Grobogan, Jawa Tengah. 2 orang bahkan terpleset hingga terjatuh menimpa beberapa warga di bawahnya. Meski demikian, proses rebutan gunungan kembali dilanjutkan dengan saling lempar hasil bumi yang menjadi simbol saling berbagi antar warga. Banyak warga yang terkena lemparan di bagian kepala dan badan. Sementara sebagian warga lainnya hanya bisa mengambil hasil bumi yang terjatuh di tanah. Meski hanya sedikit, warga mengaku puas membawa hasil bumi untuk dibawa pulang untuk dimakan bersama keluarganya. Dapat nggak tadi? Nggak dapat ya? Nggak dapat. Dapat pisang, dapat dada, dapat tape, sama pisang. Ya, naik. Alah untuk makan-makan ini nanti. Ya, Sebelumnya 3 gunungan hasil bumi terlebih dulu diarak sebelum diperebutkan warga. Tradisi gunungan ini sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan agar rezeki dan hasil panen mendatang akan semakin melimpah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.